Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema viral nikah batin. Emang boleh? Masya Allah, di segmen sebelumnya udah dibahas ya tentang syarat-syarat pernikahan itu apa aja. Kita juga harus bisa mengedukasi nanti keluarga kita, anak-anak kita gitu ya. Tentang pernikahan ini syaratnya apa aja, Masya Allah. Baik nih akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, nah ini kita nih Ustadz Syam udah nikah juga, udah punya anak juga sekarang ya, mau dua nih ya. Mau dua. Masya Allah, perempuan lagi yang kedua ya. Insya Allah. Nah ini Masya Allah, bagaimana ya supaya kita itu orang tua nanti bisa menjelaskan dan mengajarkan, memberitahu juga anak kita edukasi ya tentang pernikahan batin ini. Takutnya nanti tuh ada lagi gitu ya kejadian lagi, nauzubillahimindzalik, bahwa ini tuh salah gitu. Terus kita sebagai anak juga nantinya harus tahu hak dan kewajibannya apa aja gitu ya, hukumnya secara jelas. Mohon penjelasannya guru, silakan. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Mas Mikdad, serta para alim ulama, guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran Surah Hud 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Ini kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya Nabi, dia ulul azmi, derajatnya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih ada juga anaknya yang bermasalah gitu, yang tidak mau naik ke atas bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Ini artinya orang tua yang sudah maksimal pun kepada anak, masih ada kesempatan anak itu bisa kemana-mana. Jadi apalagi orang tua yang tidak maksimal kepada anak. Maka berusahalah kita menjadi orang tua yang betul-betul mencurahkan segalanya kepada anak kita. Mencurahkan pendidikan agama, mencurahkan pendidikan daripada anak-anak kita. Mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita. Maka bagaimana caranya bisa mengajar kalau orang tua tidak belajar? Maka rajin-rajin kita ikut majelis ilmu. Tanya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Oh Pak Kiai mohon izin, anak saya usia segini. Kapan ya saya ajarkan anak saya tentang begini-begini, apa yang harus mesti saya ajarkan kepada anak-anak saya. Maka kita selalu bertanya kepada alim ulama, kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang terjaga. Untuk apa? Menambah khazanah keilmuan kita. Yang jelas perlu digarisbawahi untuk seluruh orang tua, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, tidak ada satu ajaran Islam pun yang bertentangan dengan akal sehat. Jadi kalau sudah kayak bertentangan dengan akal sehat itu perlu dipertanyakan kembali kepada alim ulama, kepada para kiai-kiai yang benar-benar kiai gitu ya, yang benar-benar alim ulama, jangan yang oknum gitu, subhanallah. Itu dia menjadi permasalahan juga karena oknum-oknum itu yang bikin. Kadang kita terlalu mudah tertipu dengan casingnya, kita lihat dia bisa jalan di air, subhanallah, Amerika aja udah terbang keluar angkasa. Betul. Jadi gak usah kita lihat casing begitunya, kita lihat sholat 5 waktunya. Betul. Salah satu ukuran itu sholat 5 waktunya. Kalau dia sholat 5 waktu ke masjid, subhanallah ini orang soleh ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengajarkan itu pada anak kita ya nantinya. Terima kasih guruku Ustadz Syam, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustazah Nada. Ustazah. Siap Kak Mikdad. Masya Allah nih, dari tadi kan kita udah bahas sesuatu apa ya, yang menyalahi syariat gitu, yang salah-salahnya. Nah, gimana nih kalau misalnya orang udah terlanjur gitu ya, orang menyesal karena sudah pernah melakukan pernikahan secara batin gitu yang tadi disampaikan. Apakah masih ada cara yang bisa dilakukan untuk meluruskan pernikahan ya Ustazah? Nah ini mohon penjelasannya silakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Mikdad, izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah, Yeay. Alhamdulillah kalau kita menjalankan pernikahan secara sah, maka nggak usah dikhawatirkan lagi. Tinggal jalanin aja. Tinggal jadikanlah pernikahan itu adalah pernikahan yang penuh dengan nilai ibadah. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Selama kita status menikah, maka sangat mudah mendapatkan pahala. Ya, seorang istri bekerja, kemudian memasak, melahirkan misalnya, kemudian dari semua kegiatannya yang dilakukan oleh seorang istri, dia ikhlas lillahi ta'ala, ada lelah di dalamnya, tapi insya Allah ada pahalanya. Pun juga seorang suami ketika menjalankan perannya sebagai seorang suami, mencari nafkah, kemudian bekerja, berkeringat, lelah, tapi di dalamnya insya Allah ada keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pernikahan sah, alhamdulillah, tinggal dijaga. Lalu bagaimana ketika pernikahannya, ya ternyata pernikahan yang dijalankan ini ada yang tidak tepat. Sehingga rasa-rasanya ada keraguan-raguan. Pertama tadi disampaikan oleh Ustadz Syam bahwa ayo tanya dulu apakah pernikahan yang dijalankan selama ini dengan syarat semacam ini sah ya, walinya, maharnya dan sebagainya itu disampaikan. Kemudian ketika memang alim ulama menyampaikan yang betul-betul ulama yang warasatul anbiya kemudian menyampaikan sah pernikahannya alhamdulillah. Tapi ketika memang ada syarat yang tidak terpenuhi, rukun yang tidak dijalankan sehingga menjadikan mohon maaf cacat pernikahannya, maka tentu yang pertama adalah mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Sebab apa? Mungkin karena kelalaian kita, kejahilan kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Dan insya Allah, Allah akan menghapuskan dan Allah akan mengampuni kesalahan kekhilafan kita. Yang kedua, kalau memang pernikahan itu ada cacatnya, ada syarat yang tidak dipenuhi, rukunnya tidak dijalankan, maka lakukanlah pernikahan ulang. Nggak usah khawatir, lakukanlah. Sebab apa? Sebab kita mencari sah. Ya, contoh. Walinya ternyata kemarin kurang tepat wali nikahnya. Maka lakukan lagi, cari lagi wali yang benar-benar sah. Nah sehingga sah pernikahannya. Boleh ulang lagi meskipun ya udah sekian puluh tahun, sekian belas tahun, ya nggak ada masalah. Yang penting kita cari sah dalam pernikahan. Kemudian ketiga, ketika sudah menjalankan pernikahan yang sah, lagi yang tadi. Jalankan pernikahan sesuai dengan aturan syariat, nilai ibadah, maka insya Allah hidup kita aman dan berkah. Masya Allah, kita insya Allah ya berharap aja Allah itu maha pengampun ya, jangan putus asa gitu ya. Baik, jadi jangan malu-malu udah 10 tahun nikah, kalau salah ya udah kita nikah lagi aja gitu ya. Beragama baik. Ya. Terima kasih Ustazah Nanda, Masya Allah boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Tadi itu banyak katanya yang masih pengen curhat tapi nggak dapet kesempatan. Nah saya akan kasih kesempatan lagi, kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Ayo Bu, jangan ragu-ragu Bu. Baik, saya akan kasih sisi sebelah sini deh. Ibu berdiri tapi ya Bu ya. Di tengah-tengah Bu, biar jelas Bu. Ustadz Maulana dan Ustazah Nada juga boleh. Nanti dia maju lagi ke sana. Silakan Ibu perkenalan deh, namanya siapa, dari mana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana ya? Namanya siapa, dari mana? Pelan-pelan Ibu. Nama saya dari sini, dari Masjid Baitur Rahman, Jatibarang, Indramayu. Tangan dong, ini jelas nih. Gini Pak Ustadz, udah 35 tahun yang lalu saya tuh nemu cincin. Berapa ya, 4 gram kali. Harganya masih 25.000. Sekarang berapa? Oh iya juga sih. Gimana kalau nggak dibalikin atau gimana ya? Oh iya. Nemunya tuh saling. 35 tahun lalu Ibu? Iya. 35 tahun lalu dapat cincin emas. Wah ya udah dijual. Udah habis wah. Oh udah dijual, udah habis Ustaz. Orangnya juga pada ninggal semua. Oh iya. Terus kata yang jualnya tuh kata rahasia, sama-sama rahasia katanya gitu. Yang jualnya cucunya. Itu yang punya neneknya. Oh tahu yang punyanya siapa? Saya mah nggak tahu, cuma saya nemu Itu di bukan karangan, dianya nyapu, cincinnya tuh copot besar. Jadi saya lagi di Bantar itu habis biasa dulu mah di karangan buang air tuh. Berapa gram tadi Bu? 4 gram ada kali. 4 gram. Dulu masih 25.000. 10.300.000 itu. Kalau nggak dibalikin gimana Ustaz? Oh iya. Enggak, maksudnya apa dimasukin di masjid aja nanti Oh iya. geger. Iya. Iya nanti Ya geger. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz. Saya langsung aja ya. Langsung aja Ustadz. Jadi barang temuan dalam Islam itu diatur, diumumkan selama setahun, mencari siapa pemiliknya. Dan siapapun yang memegangnya itu harus bertanggung jawab, amanah untuk berniat untuk mengembalikan jikalau sudah tahu siapa yang hilang. Ternyata yang punya sudah ketahuan. Coba diumpetin, jangan kasih tahu. Cucunya juga bilang begitu, itu punya nenek, katanya punya nenek itu hilang. Berarti Anda berkongsi dalam kejahatan. Iya, yang nyual suaminya. mantu cucu. Jadi saya bingung. Jawabannya adalah diganti ke ahli warisnya. Tapi kebanyakan. Nggak ada urusan. Kok banyak? Ada urusan. Dulu 25.000, sekarang 1 juta berapa? Nah, ada 10 juta itu jatuhnya. Sekarang hampir 2 juta ya. Iya, makanya kita 600. Saya tuh jadi kepikiran terus gini. Ini mana tombolnya sih ini? Kan kita mau jawab. Jadi gini aja, insya Allah mudah-mudahan ibu dapat rezeki keberkahan. Beritahu siapa yang berkongsi. Kalau siapa yang menggunakan uang itu? Waktu dibagi berapa? Cucu dia bagi 2. Dibagi 2. Yang jual suaminya katanya uangnya. Ya berarti dibagi 2 bayarnya. Uangnya dapat segitu katanya. Iya, dikasih ke ahli warisnya. Atau kalau mau ibu tenang boleh bersedekah. Tapi kalau tidak temukannya, ini kan ketahuan siapa yang punya. Karena kalau tidak ketahuan orangnya kita sedekahkan ke masjid. Tapi kalau ketahuan orangnya dikembalikan ke orangnya. Ternyata neneknya sudah meninggal. Masalahnya sudah 35 tahun yang lalu. Meninggal semua yang itunya aja yang jual. Yang meninggal udah meninggal. Aduh. Iya, yang punya sudah meninggal, yang menemukan sudah meninggal, Yang jualnya yang jual sudah meninggal. Kalau begitu tinggal ibu yang hidup. Iya. Ustazah Nana gimana nih? Gimana pandangannya menurut? Ini, kalau masih ada ahli waris, ibu belum punya uangnya, ibu niat hati ingin mengembalikan. Bilang sama ahli waris, ini dulu saya nemu uangnya nenek, uangnya ponakan dan sebagainya gitu, cincin gitu ya. Udah saya jadikan uang, saya niat ingin mengembalikan supaya ini urusan gak saya bawa mati misalnya. Cuma uangnya belum ada, paling saya cicil minimal itu 1. Cuma kalau emang ahli warisnya udah gak ada, niatkan harta yang ada di tangan ibu keluarkan. Senilai itu. Sebab apa? Karena harta orang lain. Kezoliman kita khawatir bisa membakar harta yang lain. Udah gak usah bingung-bingung, gak usah langsung semua 10 juta, punya duit 2 juta. Punya duit 500. Niatnya aja untuk mengembalikan. Kebanyakan, cuma dapat 50.000 ya dulunya tuh. 35 tahun yang lalu. 35 tahun dulu nilainya sama ibu. Ya Allah. Nah makanya intinya kesungguh-sungguhan kita pengen bersihin harta. Pokoknya keluarin sekemampuan kita. Insya Allah ada rezekinya. Ada rezekinya. Lagian sekarang udah gak mungkin ditutup-tutupin. Nonton se-Indonesia ibu udah tahu. Maunya ibu dia mau bayar 50.000 dengan uang sekarang. Gak bisa. Enak aja ya. Ya udah ibu. Iya. Mudah-mudahan dapat jawabannya udah jelas ya. Boleh silakan duduk kembali. Terima kasih. Bu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya, Masya Allah. Baik, saya udah dapat penanya kedua nih yang tadi. Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami. Sekarang Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Dan juga... Tapi saya suka loh curhat tadi itu nggak ada di acara lain curhat kayak tadi itu. Itu Jadi dia. nggak selamanya curhat itu tentang rumah tangga. Benar, Islam itu indah curhatnya full. Mau hawaris, mau barang hilang. semua. Keren. Mantap. Ibu langsung aja kira-kira namanya, kenalan dulu langsung. Semoga ini bukan suami hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah dari Majlis Taklim Baitur Rahman, Jatibarang, Indramayu. Gini Bu, ada seorang janda. Udah punchline. Seorang janda, tapi punya suami baru ya Bu Ustaz. Iya, udah nikah. Nikah lagi gitu Pak. Nikah lagi. Tapi suami ini tersebut tidak sholat atau tidak puasa. Bolehkah? Bolehkah? Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Bolehkah? Bolehkah apa nih Bu? Maksudnya gini, hukumnya bagaimana itu istri tersebut itu? Harus bagaimana gitu ya menyikapi suami yang tidak sholat, tidak berdoa, tidak puasa gitu ya.
Oke, baik kalau gitu. Ya Pak Ustadz. Silakan Ustadz Maulana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan kewajiban kita kepada Allah harus ditunaikan, dilaksanakan. Maka seorang suami ketika ijab kabul kepada mertuanya dalam hal ini wali untuk menikahi wanita, maka dia tanggung jawab juga tentang sholatnya istrinya. Nah gimana kalau suaminya justru tidak sholat? Maka istri tidak bertanggung jawab tapi harus mengingatkan. Karena ibu, seorang suami istri itu bagikan satu mobil. Supirnya adalah suami, keneknya adalah istri, penumpangnya adalah anaknya. Kalau bawa mobilnya ugal-ugalan, istri harus ngingetin. Awas. Nah gitu. Maka seorang istri harus mengingatkan suami. Kalau mau lihat suaminya masuk surga, ingatkan suami walaupun bukan kewajiban. Masya Allah. Ustaz Syam mau nama? Dan jangan menjadi alasan untuk istri durhaka kepada suami. Ibu jangan jadi alasan untuk itu ibu durhaka. Ngapain juga saya taat orang dia nggak sholat, nggak boleh. Tetap istri. Ngapain juga saya dengerin dia, ngapain bikinin kopi orang dia nggak puasa. Kecuali bulan Ramadan siang-siang jangan bikin kopi. Bulan Ramadan siang-siang udah tahu nggak puasa biarin aja bikin sendiri dia kalau dia nggak mau puasa. Ibu punya kewajiban mengingatkan karena ibu akan ditanya sama Allah kenapa kau tidak ingatkan dia. Jadi ingatkan saja. Baik Ibu, terima kasih ya sudah curhat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu silakan duduk kembali. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih guru-guru kita, kepada jamaah yang di studio. Jamaah yang ada di rumah, akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.